Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita dapat bersama-sama kembali mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebelum memulai ibadah online pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya Bapak kami dapat kembali lagi Bapak bersama-sama mengikuti ibadah online ini Bapak. Ya Bapak, Engkau berkati Bapak ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapak, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami pujikan Bapak dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya yang memerintah untuk selamanya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan, ku bersyukur Bapa.
Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Engkau berkati juga kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat duduk diam dengar-dengaran akan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, semuanya kuserahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas suatu pokok renungan, yaitu menjadi Kristen yang kuat, ya, atau menjadi Kristen yang tangguh dalam arti rohani. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim,
Hakim pasal 2 ayat 7 sampai 17. Di situ khususnya pada ayat yang 10 kita akan menemukan suatu kejadian atau peristiwa yang sangat memprihatinkan. Ya, coba kita baca Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Nanti Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan boleh baca secara keseluruhan, ya. Saya baca ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, ya, angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ada suatu angkatan yang lain. Angkatan lain ini bukan suatu bangsa di luar Israel, ya, tapi masih dalam lingkup bangsa Israel. Hanya mereka beda generasi, ya. Dikatakan juga angkatan yang tidak mengenal Tuhan, ya. Ini bukan generasi yang ke-10 atau generasi yang ke-100, ya. Tapi ini adalah generasi yang ketiga atau yang keempat. Ya. Sungguh ini menjadi suatu keprihatinan. Ya. Mereka mempunyai Allah yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, yang dikenal dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi hanya sampai sebatas generasi ketiga, keempat, dikatakan mereka sudah tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Bisa saja, ya, mereka ini tahu tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tapi hanya sebatas tahu. Mereka tidak mengenal. Jadi ada beda, ya, tahu dan kenal. Untuk mengenal Tuhan paling tidak, ya, paling tidak, atau kalau kita mengenal seseorang paling tidak ada interaksi, ya, ada komunikasi yang berjalan terus-menerus. Ya. Saya beri contoh yang sederhana, ya. Saya tahu Presiden Republik Indonesia namanya Bapak Joko Widodo, tapi saya tidak mengenal beliau. Ya. Yang mengenal beliau siapa? Ya pasti keluarga dekat dari Bapak Joko Widodo. Ya. Nah seperti itu gambarnya. Jadi tahu dan mengenal jelas berbeda. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Mengenal Tuhan dikaitkan dengan menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau suatu generasi mengalami kemerosotan iman, ya, kepercayaannya kepada Tuhan, pasti mengalami kemerosotan moral, ya, ini pasti. Bagaimana mereka bisa beriman kalau mengenal saja mereka tidak, ya. Ini jangan sampai terjadi dalam generasi kita atau gereja akhir zaman. Dalam sejarah bangsa Israel, penyebab kejatuhan mereka, ya, sebagian besar itu disebabkan oleh karena menyembah kepada ilah-ilah lain, ya, bukan kepada Allah yang hidup. Dan Tuhan sudah mengingatkan mereka dalam hukum Tauratnya, ya, terutama hukum yang pertama, hukum yang kedua, ya. Dan di dalam perjanjian baru kita juga tahu hukum yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ya, ayat yang ke-11 sampai selesai, sampai dengan ayat yang ke-23, ya, kita akan tahu, ya,
terutama pada ayat yang ke-11 ya. Begitu mereka tidak menuruti perintah-perintah Tuhan ya. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Kalau kita baca terus, kita nanti ketemu Baal dan Asitoret, yaitu dewa kesuburan orang Kanaan. Mereka begitu cepat beralih dari menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, kepada ilah-ilah ya, yang dibuat oleh manusia dan yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Nah, kalau kita baca terus ya, setelah mereka melakukan yang jahat, mereka dari pertama mereka tidak mengenal Tuhan, ya, tidak menuruti perintah-perintahnya. Terjadi mereka melakukan apa yang jahat, ya, kejahatan. Selanjutnya mereka meninggalkan Tuhan pada ayat yang ke-12. Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain. Ayat yang ke-14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok. Ya, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang penyayang, yang panjang sabar, sampai murka. Ya. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ya. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Ya. Jadi selalu mengalami kesulitan, kesesakan, ya, karena mereka meninggalkan Tuhan, karena mereka tidak menuruti perintah-perintahnya. Dikatakan suatu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Tetapi kasih Tuhan luar biasa. Ya. Inisiatif keselamatan selalu datang dari Tuhan. Contohnya kita baca ayat yang ke-16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Ya. Tuhan yang mempunyai suatu inisiatif untuk menyelamatkan mereka, sekalipun mereka melakukan hal-hal yang jahat di pemandangan mata Tuhan. Ya. Kalau kita baca terus ya, pada ayat yang ke-17, tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Ya. Melakukan yang tidak patut. Jadi kita bisa simpulkan ya, kalau kita baca sampai ayat yang ke-23, Tuhan itu memakai bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka ya, sebagai alat untuk menguji umat Tuhan ini. Apakah umat Tuhan ini taat melakukan perintah Tuhan atau tidak? Kalau mereka masih menyembah ilah-ilah lain, ya, Tuhan perintahkan bangsa yang ada di sekitar mereka ini untuk menindas Israel, ya, untuk menindas mereka, untuk merampok, untuk menjara, sehingga mereka dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang terdesak, dan pada saat itu mereka akan berseru lagi kepada Tuhan. Saya istilahkan bangsa ini adalah bangsa yang atau umat yang tobat kemudian kumat lagi, ya, tobat lagi, kumat lagi, ya. Tapi Tuhan tetap menunjukkan panjang sabar dan kemurahan hatinya. Ya.
Kita baca Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat selanjutnya ya. Terutama ayat 1 dan 2. Ya. Di sana dikatakan begini, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai, menguji tepatnya ya. Menguji orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah ya, supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ya. Saya katakan ini hal yang aneh, ya, yang menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan memakai bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka sebagai alat untuk Tuhan pakai. Ya. Kalau Israel tidak menyembah, kalau Israel tidak memuja Tuhan yang hidup, mereka berpaling kepada Allah lain atau ilah-ilah lain, mereka disuruh nindas, ya, disuruh ngerampok, disuruh menjarah bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh ingat kembali. Tetapi di satu sisi, Tuhan juga melatih mereka berperang, ya, dilatih untuk berperang, dipersiapkan. Ya, ini adalah cara Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan. Ya, begitu kasihnya, kuasanya yang tidak terbatas. Ya. Kalau kita menilai zaman, ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Lukas 12 ayat 56, kita sekarang ini memasuki zaman yang benar-benar jahat. Seperti juga yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17, ya, baca sendiri. Dan ini juga bisa digambarkan sebagai waktu malam yang dahsyat. Ya, situasinya itu seperti malam yang dahsyat. Ya. Di mana kuasa kegelapan bekerja sampai pada puncaknya nanti, yaitu pada zaman Antikristus. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 12, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya. Ini puncak dari kejahatan zaman Antikristus. Rasul Yohanes juga sudah memberikan nasihatnya kepada kita, ya, dalam suratnya 1 Yohanes 2 ayat 18, ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ya. Kalau kita padukan dengan Efesus tadi, waktu yang terakhir ini adalah waktu yang dahsyat. Ya. Telah bangkit banyak antikristus. Jadi benar ya, kalau gambaran bahwa hari-hari yang kita lalui saat ini adalah hari-hari yang jahat, hari yang terakhir. Kalau digambarkan sebagai malam hari, ini adalah malam yang dahsyat, ya, di mana kejahatan bekerja dengan luar biasa. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma, ya, dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-12 menggunakan istilah hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang, ya. Menggunakan perlengkapan senjata terang, ini istilah peperangan, ya. Apa saja kira-kira yang bisa terjadi di dalam kedahsyatan malam ini, dalam dahsyatnya kejahatan, kata Hosea pasal 10 ayat 15, ya, menggunakan istilah dahsyatnya kejahatan. Dalam perjanjian lama ada suatu contoh tentang situasi dahsyatnya malam,
yaitu saat bangsa Mesir menerima tulah yang terakhir. Ya. Kita bisa baca itu di dalam Keluaran 11 dan Keluaran 12, ya, baca sendiri. Dan di dalam perjanjian lama juga, dalam Mazmur 91, ya ini kita baca, pasal 5 sampai dengan yang ke-7. Ya. Ayat ini terkenal, ya. Mazmur 91, kita baca ayat yang ke-5 sampai 7 ditambah ayat yang ke-10. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, ya, kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya. Kalau kita teruskan ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya, puji Tuhan. Ya, kalau kita baca sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, kita menghadapi malam yang dahsyat, ya, kedahsyatan malam atau dahsyatnya kejahatan di hari-hari yang terakhir ini. Nah. Dalam perjanjian baru, ya, waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ya, setelah perjamuan malam terakhir, mereka menuju Taman Getsemani, ya, taman yang letaknya ada di kaki Bukit Zaitun untuk berdoa. Doa ini bukan suatu doa biasa, tetapi itu adalah suatu doa pergumulan yang hebat. Ya, itu juga terjadi di malam hari. Ya. Kalau kita baca, ya, beberapa Injil dalam Matius, Markus, Lukas, apa yang Tuhan rasakan pada saat itu ditulis oleh Matius, ia merasa sedih dan gentar. Menghadapi malam yang dahsyat, ya, dalam pergumulan yang hebat itu. Dalam Matius 26 ayat 38 dikatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya, sangat takut dan gentar dalam Injil Markus. Lukas mencatat, ia sangat ketakutan, peluhnya atau keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau kita perhatikan, ya, itu bukan dalam udara yang panas, karena itu malam hari dan berada di Taman Getsemani. Ya. Tentu ada suatu rasa yang menggetarkan hati Tuhan, sehingga keringat peluh itu keluar dan menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Suatu pergumulan yang hebat, ya, untuk melawan namanya dosa. Pergumulan yang hebat untuk menanggung dosa kita semua, ya. Dan itu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita catat, ada beberapa kejadian yang harus kita waspadai, ya, di saat-saat seperti itu, di malam yang gelap ini. Matius 26 ayat 31 mencatat ada goncangan iman, ya, seperti yang Tuhan katakan, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Ya. Ada pengkhianatan, ada murtad, ya, Yudas Iskariot. Kemudian ada penyangkalan, ya,
seperti yang dilakukan oleh Petrus. Lukas 22 ayat 24 di sini mencatat ada pertengkaran di antara para murid, ya, di malam yang gelap itu juga, mengenai siapa yang terbesar, siapa yang dianggap paling besar, siapa yang dianggap paling terkemuka, ya, yang dianggap paling rohani, yang paling berpengaruh. Ini sangat memprihatinkan juga. Dalam situasi seperti itu, guru mereka akan meninggalkan mereka, tapi mereka ribut dengan kepentingan diri sendiri, mengenai siapa yang paling berpengaruh. Ya, ini jangan sampai terjadi pada gereja zaman akhir, ya. Kita berdoa. Kadang kita juga ingin, ya, gagasan kita, ide kita, saran kita ini bisa diterima. Kalau tidak diterima, kita kemudian berhenti dari pelayanan. Ingat, ya, tanggung jawab pelayanan kita bukan hanya kepada gembala yang ada di dunia ini, tapi kepada gembala agung nantinya, yang memberikan pahala kepada kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Baca juga, ya, Jemaat Sardis di Wahyu pasal 3 ayat yang kedua, Tuhan Yesus menilai jemaat ini. Tuhan katakan, ya, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Artinya pekerjaan itu yang dipercayakan kepada kita, pekerjaan pelayan ini tidak pernah tuntas, nggak pernah berbuah, berhenti di tengah jalan. Ya. Jangan hal ini terjadi dalam kehidupan pelayan-pelayan akhir zaman. Mari kita melayani Tuhan sampai berbuah, sampai selesai, sampai tuntas, ya, puji Tuhan. Sekarang bagaimana solusinya, ya, jalan keluar dalam menghadapi malam yang dahsyat ini, ya, dahsyatnya kejahatan. Kata Hosea pasal 10 ayat 15, ya, sekali lagi. Apa yang harus kita persiapkan, ya? Kita baca dalam Perjanjian Lama, Kidung Agung 3 ayat yang ke-8, ya. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Hal ini sama dengan apa yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat Efesus, ya, dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Perjuangan atau peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging secara fisik, ya. Seperti zaman Perjanjian Lama, mereka melawan perang secara fisik dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Tetapi peperangan kita ini melawan sesuatu yang gak ada wujudnya, ya. Jadi kita gak melihat musuh kita. Melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita, dan itu hanya bisa diperangi lewat doa, ya, lewat doa. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah atau senjata terang yang supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, ya. Rasul Yohanes katakan hari yang terakhir, ya. Rasul Paulus, hari sudah jauh malam, hari yang malam gelap, ya, malam yang dahsyat, dan tetap berdiri. Ada suatu jaminan kemenangan sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di situ kalau kita baca, kita ketemu
panah api si jahat, ya, sama dengan Mazmur 91 ayat 5 tadi, yaitu panah yang terbang di waktu siang. Lupa, katanya kedahsyatan malam ini kok siang. Ya, tadi saya katakan kedahsyatan malam itu menggambarkan suatu suasana, ya. Suasana di mana di dalam kegelapan, di waktu malam yang gelap, banyak perbuatan kejahatan dilakukan. Ya. Jadi menggambarkan suasananya. Segala persoalan, kesulitan, masalah yang ada di dalam kehidupan kita ini, yang mengganggu sukacita kita, damai sejahtera kita, kebahagiaan kita, ya, itu seperti panah api yang dibidikkan atau dilontarkan kepada kita untuk mengalahkan dan menjatuhkan kita. Jangan menjadi lemah, tapi tetaplah kuat dengan pertolongan Roh Kudus dan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kemenangan di dalam peperangan rohani bertampak dalam kehidupan jasmani kita. Jadi kalau saya simpulkan, ada 3 hal, ya, yang harus kita persiapkan untuk memasuki suasana malam yang dahsyat atau dahsyatnya kejahatan ini, ya. Yang pertama, tetap menjaga persekutuan dengan Roh Kudus dengan hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Ini mutlak, ya, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Ini kriteria yang Tuhan minta, syarat yang Tuhan minta, ya. Hadirat Tuhan dalam hidup kita dan di dalam rumah tangga kita ini akan memberikan kebahagiaan, memampukan kita untuk bertahan dan keluar sebagai pemenang dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Ya, ingat, hidup ini bukan hanya sebatas harta duniawi yang membuat kita bahagia, tapi hadirat Tuhan. Ya, sekali lagi hadirat Tuhan. Yang kedua, pergunakan firman Allah dalam doa-doa dan permohonan kita, baik sebagai perisai maupun sebagai pedang. Seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dalam menghadapi pencobaan melawan iblis, ya, dalam Matius pasal 4, Lukas pasal 4. Juga baca sendiri Roma 4 ayat 17, di sana dikatakan firman Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada, kuasanya seperti itu. Juga Ibrani 1 ayat 3a menyatakan bahwa segala sesuatu ditopang, ya. Firman Tuhan itu menopang segala sesuatu dengan kuasanya. Yang ketiga, ini pesan Tuhan Yesus sendiri, ya. Berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kita tidak mengalami kekalahan dalam peperangan. Dalam kitab Yesaya pasal 26, ya, kita baca sebentar. Yesaya 26, 2 ayat lagi, ya. Yesaya 26. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bisa baca di rumah secara keseluruhan, tapi saya akan baca beberapa ayat, yaitu ayat yang ke-8. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Biar itu juga menjadi kesukaan kita, ya. Dengan segenap jiwa, aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau pada waktu pagi. Dalam doa, ya, dalam penyembahan kita. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ayat 16. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa, ya, berdoa.
Nah, ini ayat yang ke-20 dan 21 ini yang saya garis bawahi. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Ya. Kalau ini kita padukan dengan Matius pasal 6 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan kalau kita berdoa masuk dalam kamar, kunci, ya, berdoalah. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana karena kesalahan, ya, karena kelakuan yang tidak menuruti perintah Tuhan tadi menimbulkan masalah bagi manusia, ya. Tetapi janji Tuhan, ya, kalau kita baca Yesaya 48 ayat 17 dan 18, ya, sebagai ayat terakhir. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, ya, Allah juga yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, mari kita imani ayat ini. Semakin sering kita berdoa, ya, kita gunakan waktu untuk berdoa, semakin kita terlatih di dalam peperangan rohani ini. Ingat, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, ya, sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami telah mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Tolong kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sanggup bertahan dalam saat-saat seperti ini. Dan kami boleh keluar sebagai pemenang, Tuhan, untuk menyaksikan pertolongan-Mu yang ajaib. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk segera angkat wabah ini dari kehidupan bangsa kami, dari negara kami, dari gereja Tuhan, sehingga kami boleh beribadah kembali tanpa rasa takut, was-was atau apapun, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, sehingga kami boleh kembali bekerja, beraktivitas seperti sebelum semua ini terjadi. Tuhan, kami tidak ingin lagi mengabaikan Tuhan, tapi kami berkomitmen, berjanji untuk ingat akan selalu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Bersamamu ada keindahan, kebahagiaan Tuhan. Ada damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sekarang pujikan besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar
hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah